Sebentar ya. Bentar ya, Bun. Maaf ya, sebentar dulu. Ini belum bisa diupload ke YouTube katanya, bentar. Oke, alhamdulillah 34 orang. Waktu sudah menunjukkan, wow, sudah lebih dari 8 menit. Oke, kita mulai saja ya teman-teman ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang memberikan kesempatan pada kita semua bertemu di acara pembukaan kelas desain editing angkatan ketiga. Alhamdulillah Bunda semua, kemudian ada adik-adik ada dari Jambi dan dari Jakarta ya, dari Bogor. Dari Bogor satu orang, dari Jambi satu orang. Mudah-mudahan kita semua di sini, teman-teman boleh di mute dulu, sebentar, dulu semua. Di headsetnya rame sudah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita akan memulai kegiatannya dan segala puji bagi Allah atas berkat rahmatnya kita dipertemukan dalam keadaan sehat semua ya. Alhamdulillah tidak ada laporan yang sedang sakit, tidak ada laporan yang sedang dirawat dan lain-lain. Alhamdulillah. Baik teman-teman, sebelum mulai kita baca dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah melancarkan kegiatan kita mulai hari ini sampai 1 bulan ke depan atau sampai selesai. Sehingga kita semuanya dilancarkan, tetap semangat semuanya. Mudah-mudahan kita pun selama pembelajaran 1 bulan ini, selama diklat, ini kalau ibu-ibu guru pasti ini mengatakan, oh ini pelatihan, ini diklat, ini. Nah, entah apa itu namanya. Nah, yang penting selama pembelajaran di kelas bersama Forsa, mudah-mudahan kita diberi kelancaran. Baik teman-teman, saya panggil semuanya teman-teman saja ya. Teman-teman, oke. Kita pun di sini kita doakan semua saudara-saudara kita, ada tetangga kita, kemudian juga ada guru-guru kita yang saat ini terbaring sakit atau bahkan Masya Allah gitu ya, kita tahu bagaimana pandemi COVID-19 ini sudah sangat merajalela, bahkan sudah mengambil banyak nyawa. Mudah-mudahan mereka semua dalam keadaan syahid, gugur syahid karena salah satu ada kan ayatnya ya, kalau dalam masa seperti ini mereka tergolong syahid. Mudah-mudahan amin ya Allah. Kemudian yang sedang sakit karena terpapar pun mudah-mudahan mereka semua diberikan kesembuhan, kekuatan dalam melewati
masa-masa sulit ketika merasakan sakit karena terpapar corona. Baik teman-teman, eh, nah ini yang Masya Allah saya sangat bangga kepada semuanya, terutama dari kelas kita yang tadinya teman-teman, tadinya kelas kita itu hanya kami di Forsa mengalokasikan untuk 30, tapi Masya Allah karena satu dan lain hal komunikasi, kemudian ada yang ternyata kolektif, kemudian ada yang hari ini baru nanya saja tiba-tiba hari H itu mereka transfer, itu kan Masya Allah gitu ya. Pada kelas sudah ditutup, saya sudah umumkan, kami di Forsa sudah mengumumkan, tapi ternyata sudah transfer dan kalau sudah begitu di luar kemampuan kami sampai akhirnya harus dibuatkan 2 kelas supaya pembelajarannya efektif. Karena nanti akan sangat penuh dengan chat di grup diskusi khususnya, itu semuanya ingin dijawab, semuanya ingin dikoreksi pekerjaannya sehingga dibuatkan 2 kelas. Baik teman-teman, ala kulihal mudah-mudahan semua diberi kelancaran. Nah, di dalam periode 1 bulan ini kita ngapain aja sih? Ada yang tahu nggak kita mau ngapain aja? Wah, saya mau di ospek nih. Teman-teman, selama 1 bulan, nah ini karena pelatihannya cukup lama, biasanya kalau teman-teman kalau ada yang terputus suaranya atau bagaimana boleh nanti langsung chat saja ya. Atau kecepatan bicaranya boleh chat. Nah, teman-teman, biasanya teman-teman yang belum masuk kelas desain editing itu, yang belum masuk kelas editing itu mereka, Bun, kok pelatihannya lama banget, kok belajarnya lama banget. Bunda Ira Maria, Bunda Ira Maria backgroundnya background bekas anaknya ya? Oh, Masya Allah, iya Bunda, makasih. Itu Ya, backgroundnya sebentar. kelas Canva ini, Canva liburan. Nah, liburan bersama Forsa itu. Izin off kamera, monggo. Pak Dr. Roni nih, Masya Allah. Ada dosennya salah satunya beliau ngajar ini, ngajar mahasiswa PAUD sepertinya. Ada Dr. Roni, ini teman ketika kuliah. Oke teman-teman, nah di sini sebulan itu kita mau ngapain aja sih teman-teman? Nah sebulan itu, tadi saya lagi bicara ini ya, biasanya sebelum masuk kelas desain editing, banyak yang mengeluh, kok belajarnya lama banget, tapi ternyata ketika sudah dijalani, Bun, kok waktunya sudah selesai aja gitu. Iklan dulu ya, Afwan. Kalau ibu-ibu sambil ngomong ya begini, di rumah nggak ada siapa-siapa, izin keluar masuk rumah. Oke, kita lanjut ya. Insya Allah teman-teman belajarnya itu pasti nggak terasa. Teman-teman berjibaku dengan ngerjain tugas, kemudian belum juga tugas amanah di sekolah yang ngajar, kemudian yang sekolah juga amanah di sekolah dan amanah pekerjaan yang lain karena ada beberapa profesi yang berbeda di sini. Ada dokter juga, Masya Allah, ada Bunda Nadia dari Bogor, beliau seorang dokter. Mudah-mudahan bermanfaat ya di kelas ini. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Nah, kemudian kita belajar apa saja sih selama di kelas? Teman-teman, selama di kelas desain editing, yang pasti kita lebih banyak menggunakan Android kita untuk belajar. Kita belajar beberapa aplikasi, salah satunya aplikasi Canva. Boleh acungkan tangan yang pernah berkenalan dengan Canva. Ada? Oh, ada. Bunda Syifa, Bunda Resti. Ada lagi, siapa yang pernah kenalan dengan Canva? Baru 2 orang? Bunda Ulfa pernah kenalan dengan Canva? Oh, Mina dan Nadia. Oke, ada lagi? Nah, tenang saja teman-teman. Insya Allah di sini kita belajar bersama. Saya teringat angkatan pertama itu mayoritas usianya itu 45 ke atas. Bahkan yang paling tua itu saya ingat Ibu Nia namanya, itu dari IGTKI.
beliau itu usianya 55 tapi bisa menyelesaikan kelas desain editing sampai tuntas. Dari awal sampai tuntas. Masya Allah, itu saya itu salut pada ibu-ibu GTKI. Nah kemudian karena usianya lebih variatif. Ada yang mulai siswa SD, angkatan 2 juga kami ada usia SD, dan beliau Masya Allah YouTube-nya sekarang sudah semakin banyak ininya hasil karyanya, karena kita nanti akan belajar YouTube. Kemudian ada yang ini dari SD langsung ke ibu rumah tangga, nggak ada yang masih lajang kayaknya di sini, langsung ke ibu rumah tangga, langsung ke ibu guru, kemudian ada bapak dosen. Nah kemudian kalau angkatan 1 flat ya, ada beberapa saja yang usia di bawah 30, sisanya itu 45 sampai 55. Angkatan 2 variatif banget, ada SMA, kemudian ada bapak guru, ada trainer orang itu banyak. Kemarin tuh angkatan 2 kita dari Kalimantan. Nah alhamdulillah itu pun, tapi agak ngos-ngosan nih angkatan 2, kenapa? Angkatan 2 itu Masya Allah berbenturan dengan PAT, berbenturan dengan rapotan. Jadi angkatan 2 itu selesainya 1,5 bulan. Itu rekor banget itu. Jadi saya kasih waktu silahkan untuk PAT dulu, untuk menyelesaikan rapotan dulu, setelah itu kita baru mulai lagi. Dan ini alhamdulillah baru selesai. Baru selesai kemarin tanggal 15. Nah oke teman-teman, ini angkatan 3 bagaimana? Bismillah, dengan banyaknya peserta, mudah-mudahan semua bisa semangat menjalaninya. Semangat itu Ibu, teman-teman, adanya pada diri, juga pada lingkungan. Lingkungan di sini siapa? Teman satu grupnya. Jadi nanti biasanya di teman satu grupnya itu macam-macam tuh. Apalagi ada 2 grup. Grup 1 garing. Grup 2 mah seru misalnya tuh. Nanti kan ada temennya tuh. Jadi nanti silakan grup itu di teman-teman sendiri yang mengkondisikan. Ya, bagus-bagusan karya, kemudian nanti teman-teman juga semangat untuk mengerjakan tugasnya, itu biasanya secara eksternalnya ada dari luar, yaitu dari teman-teman satu grupnya. Yang itu sudah ngerjain tugas nih, dari PC Ciawi udah pada ngerjain tugas, masa dari Jamais, saya jadi pada hafal nih nama-namanya, dari PJ Jamais belum misalnya tuh. Nah ini seperti ini, itu nanti akan memotivasi insya Allah. Nah kemudian teman-teman, belajarnya itu ada beberapa aplikasi. Yang pertama adalah tadi saya singgung Canva. Canva ini buat apa sih? Oke, Canva ini fungsinya adalah kita untuk belajar mendesain. Teman-teman, Masya Allah, kalau dulu saya belajar desain itu dari zaman kuliah, dulu itu desain itu kita menggunakan Adobe Photoshop, kemudian menggunakan Corel Draw, kemudian menggunakan beberapa aplikasi lainnya. Nah kalau sekarang teman-teman dengan aplikasi Canva, yang notabene Canva itu bisa dikerjakan di Android, nih Android di handphone kita, bisa juga menggunakan laptop atau komputer, asal terhubung dengan internet. Kata kuncinya gitu, asal terhubung dengan internet. Jadi teman-teman di sini nanti akan menggunakan banyak kuota internet. Untuk yang menggunakan WiFi itu bismillah lancar gitu ya. Tapi bagi yang menggunakan WiFi menggunakan paket data berarti harus lebih harus siap-siap, harus lebih apa ya? Lebih bijak dalam penggunaan data ketika kita sedang berada di kelas desain editing. Itu yang kedua, yang pertama Canva. Dengan Canva kita bisa mengerjakan apapun. Mengerjakan banyak hal. Teman-teman dari mulai membuat spanduk, membuat flyer, membuat undangan, kemudian membuat banyak hal bisa digunakan dengan Canva. Membuat presentasi, pasti nanti kita akan belajar. Kemudian membuat virtual background seperti yang sekarang digunakan saya, digunakan Bunda Ai Kiki, itu menggunakan Canva saya buat. Nah,
Kemudian yang berikutnya adalah kita akan menggunakan aplikasi KineMaster. KineMaster atau KineMaster ya. Ada yang pernah menggunakan KineMaster sebelumnya? Boleh angkat tangan? Oh, Bunda Syifa. Ada lagi? Kalau yang usia-usia muda, KineMaster mungkin nggak terlalu asing. Nah, tapi yang usianya sudah kepala 5, oh angkat tangan Mina, iya Mina siap. Sudah ya, ya kita nanti akan ketemu. Kita nanti akan ketemu, jadi jangan khawatir nanti kita akan bersama-sama. Dan itu kalau KineMaster teman-teman hanya bisa menggunakan Android. Ya, KineMaster hanya bisa menggunakan Android, tidak bisa menggunakan yang lain. Kalaupun misalnya bisa ditampilkan di laptop atau komputer itu menggunakan perangkat yang lain nantinya. Jadi saya simpulkan untuk teman-teman di sini hanya menggunakan Android ya, meskipun bisa tapi dengan bantuan yang lain kalau bisa. Oke, yang selanjutnya alhamdulillah nih yang hadir ada 46. Jadi alhamdulillah sudah melebihi dari setengahnya yang bisa hadir ya. Oke, dilanjutkan. Kemudian aplikasi berikutnya, teman-teman sudah pernah lihat animasi diri sendiri, karakter animasi yang di iklan itu saya ada kan karakter animasi yang di iklan kegiatan hari ini. Nah, kita pun akan membuat itu. Jadi teman-teman akan membuat karakter diri kita dalam bentuk kartun atau animasi. Itu aplikasi yang ketiga yang kita gunakan. Yang keempat, kita akan belajar Zoom. Zoom. Ya Allah, kok Zoom? Perasaan bener banget, yakin Zoom gitu. Padahal kita akan belajar per YouTuben. Kita nggak akan mendalam belajar YouTube, tapi teman-teman nanti akan membuat account YouTube, kemudian teman-teman akan membuat thumbnail. Thumbnail itu jilid, halaman muka. Kalau teman-teman lihat YouTube kan ada judul, ada cover ya, cover dari salah satu video dari YouTube itu judulnya itu kan kita suka lihat itu namanya thumbnail. Nanti kita akan membuat thumbnail, kemudian kita pun akan memasangkannya ke YouTube yang video yang kita upload. Kemudian kita pun nanti akan mengupload video-video hasil karya kita. Nah, dan yang terakhir, jadi kita ada 5 materi nih, Masya Allah. Teman-teman jangan muntah ya, 5 materi insya Allah enak semua. Apalagi kalau teman-teman sudah membuat karya dan itu, wow, aku ternyata bisa membuat begini gitu. Itu pasti ada kebanggaan tersendiri. Apalagi kita sudah menguploadnya di YouTube. Itu teman-teman pasti senang gitu ya. Nah, kita pun yang terakhir nanti akan ada akan ada bonus aplikasi Benim. Jadi aplikasinya berupa tulis tangan. Tapi bukan kita yang nulis tangan di situ, tapi aplikasi seperti kita sedang menulis dengan tangan kita. Itu bisa diaplikasikan nantinya kalau kita sudah membuat hasil karya di Benim, bisa diaplikasikan dimasukkan ke video di KineMaster, kemudian nanti diupload di YouTube. Pokoknya seru deh. Jadi harapannya teman-teman semangat dari awal sampai akhir. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita pun teman-teman punya challenge. Oke. Kami punya Kai. Iya. Ya, tolong mic-nya jangan dilepas. Kalau dilepas suaranya kecil sekali. Jadi harus dipegang ya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Oke, teman-teman. Kita pun nanti kami akan mengadakan lomba. Lomba apa ya? Nanti di tugas utama KineMaster, teman-teman akan membuat produk. Produknya tuh kalau yang untuk guru-guru di sini namanya videonya adalah video pembelajaran ala ruang guru. Teman-teman pasti nggak asing ya, video pembelajaran ala ruang guru banyak di internet. Kita akan membuat video seperti itu. Nah, hasil karyanya akan diupload di YouTube-nya kami.
kemudian nanti teman-teman banyak-banyakan like, banyak-banyakan subscriber, nanti ada hadiahnya. Hadiahnya apa? Kita tunggu tanggal mainnya. Ya, nanti hadiahnya berupa bisa jadi teman-teman dapat ilmu, uang investasi teman-teman kembali. Jadi teman-teman seolah-olah gratis ikut kegiatan ini. Jadi nanti hadiahnya berupa bisa berupa e-money. Jadi uang elektronik untuk belanja di itu ya, dia yang marketplace atau bisa dalam bentuk untuk beli mengganti paket data itu bisa. Jadi seperti itu dengan 50 orang, kelas kita ada 50 orang. Nanti siapa yang akan menjadi sang juaranya? Wah, angkatan 2 kemarin teman-teman seru. Angkatan 2 kemarin itu ada seorang TKW di Taiwan yang memenangkan challenge-nya itu beliau yang TKW di Thailand. Membuat video kegiatannya selama di Taiwan. Jadi karena bukan seorang guru, beliau seorang TKW, kegiatannya beliau merawat nenek-nenek selama di Taiwan. Nanti ada di YouTube-nya kami ya, nanti akan dilihatkan ke teman-teman yang mana yang kemarin mendapatkan challenge, dan yang juara 2-nya adalah seorang pelajar 11 tahun dari Jakarta. Itu beliau membuat tutorial memakai hijab. Nah, 3 cara menggunakan hijab karena bukan seorang guru kan. Jadi tutorial menggunakan hijab, kemudian yang TKW juga aktivitas selama jadi TKW kayak gitu. Teman-teman, Masya Allah, insya Allah dengan materi yang didapatkan, bagi guru-guru akan memudahkan membuat media pembelajaran, bagi pelajar juga akan pokoknya manfaatnya insya Allah banyak. Kemudian zaman sekarang teman-teman tidak sedikit, bahkan banyak ya, bukan tidak sedikit tapi sangat banyak orang yang justru penghasilan utamanya dari YouTube, menjadi YouTuber. Banyaklah kita yang terkenal di antara kita ya, YouTuber yang penghasilannya unlimited itu, yang zakatnya aja miliaran, teman-teman, zakatnya aja miliaran, berarti penghasilannya bisa kebayang berapa gitu ya. Kemudian banyak TKW, tenaga kerja Indonesia yang menjadi YouTuber, yang followernya itu bisa ratusan ribu, yang penghasilannya justru TKW itu hanya sebagai wasilah, hanya sebagai perantara saja. Penghasilan utamanya dia jadi YouTuber. Baru upload 1 video sehari 2 hari sudah ratusan ribu yang nonton. Masya Allah kan? Ya itulah indahnya kita menggunakan teknologi. Teknologi itu bisa kalau diibaratkan itu bisa seperti dua mata uang, bukan mata uang ya, pisau ya, seperti pisau, dia bisa yang bagian tumpulnya atau yang bagian tajamnya itu bisa digunakan untuk hal-hal yang kita sesuai dengan kita mau jadikan apa itu pisau, ya seperti itu. Kemudian apalagi tadinya mau ada dari IGTKI karena mayoritas peserta IGTKI, tapi beliau berhalangan hadir, dari Ibu Ati Kusmiati SPD AUD ya. Permintaan maafnya. Kemudian, nah ini, oke. Nah teman-teman sekarang ke materi perdana. Apa itu materi perdananya? Oke, materi perdananya adalah kita akan melakukan pengaturan pada Android teman-teman, terutama yang pertama adalah media WhatsApp. Kemudian yang kedua pengaturan pada memori atau galeri handphone teman-teman dimasukkan ke drive. Untuk apa nih Bun? Ini fungsinya adalah karena kita menggunakan 5 aplikasi teman-teman. Bayangkan teman-teman nanti akan mendownload 5 aplikasi. Canva bisa nggak di-download ya teman-teman ya? Bisa menggunakan Canva web tanpa di-download. Nah tapi 4 aplikasi lainnya harus di-download. YouTube mungkin teman-teman sudah punya, di handphonenya pasti sudah ada aplikasi YouTube. Nah yang 3 aplikasi berarti aplikasi tambahan, aplikasi membuat membuat animasi yaitu Zeveto, kemudian KineMaster, dan yang ketiga Benime.
Nulisnya BENIME. Tapi itu nanti di akhir. Yang pertama Canva dulu. Mungkin 10 hari pertama kita akan belajar Canva dulu. Nanti hari ke-11 kita akan menambah ke aplikasi berikutnya KineMaster. Jadi teman-teman harus paham dulu di Canva, baru ke KineMaster. KineMaster sudah paham, sampai membuat media pembelajaran. Tujuan utama di kelas kita adalah bagi guru-guru membuat media pembelajaran. Nah setelah itu kesananya ringan. Yang paling berat tugas kita adalah hanya di KineMaster. Dan ini adalah materi utama kita. Aplikasi utama kita adalah KineMaster. Ya, aplikasi yang lain itu hanya Canva dan KineMaster ya. Aplikasi yang lain itu pendukung saja sih. Nggak bisa pun, Bun aku nggak bisa Zepeto-nya nih, nggak apa-apa, nggak bisa Zepeto. Kenapa? Itu nanti saya kasih, jadi karakter saya yang dipakai boleh. Tapi teman-teman, aduh aku pengen juga ya. Berarti handphonenya ruangnya harus lebih besar, memorinya harus disisakan besar. Jadi untuk itu teman-teman, yang pertama adalah yang harus disiapkan, saya share screen dulu ya. Yang harus dilakukan adalah mengatur WA teman-teman, terutama grup kita, grupnya masing-masing nih grup diskusi. Nanti teman-teman di grup diskusi itu akan ada banyak video dari saya terutama sebagai mentor, video koreksi atau tutorial bagi koreksian kepada teman-teman. Krisan itu kritik dan saran terhadap hasil karyanya. Jadi nanti saya akan menjelaskan tuh bukan menjelaskan lewat Zoom ya, tapi menjelaskannya saya nanti akan menggunakan tutorial lagi. Kalau memang dibutuhkan tutorial atau dalam bentuk teks. Bagi misalnya Bunda Syifa, ini di sini tuh harusnya begini-begini, nanti saya menggunakan tutorial. Nah, untuk itu kan pasti nanti akan banyak video dari saya untuk koreksian ke teman-teman semua, atau akan banyak bentuk foto hasil karya teman-temannya. Kalau satu kelas ada 28 orang, 25 ya, 25 orang, karena sisanya itu saya, ada yang 28, ada saya, ada Bunda IGTKI, kemudian ada siapa dan itu tidak ikutan kelas ya Bunda IGTKI, karena beliau dulu ikut di angkatan pertama. Nah, teman-teman, nanti karena 25 orang setiap hari bisa menyetorkan satu tugas. Bayangkan ada 25 foto atau akan ada puluhan video saya, video audio ya, audio visual sih, cuman bukan wajah tapi ke aplikasi. Sehingga teman-teman pasti handphonenya berat kalau tidak diatur. Caranya bagaimana? Silakan teman-teman buka handphonenya masing-masing. Oh, saya dulu ya, saya dulu share screen dulu, nanti teman-teman praktekkan. Saya share screen sebentar. Oh, bentar-bentar. Saya di sini sebagai apa ya? Oh, sebentar. Saya hostnya. Sebentar teman-teman. Ternyata saya belum di-hostkan. Make co-host. Oke. Sudah ya. Nah. Oh, ada yang angkat tangan, boleh? Kenapa? Fajar Yani sama Gina, boleh kenapa? Atau itu yang tadi? Oke, kalau yang tadi nggak apa-apa. Nah, saya share screen dulu. Yang tadi Ibu. Oke, siap-siap. Nah, sudah ya, sudah muncul. Teman-teman, kita akan mengatur WA. Misalnya nih, teman-teman ada di grup Desain Editing 1. Coba boleh diperhatikan. Nah, teman-teman di sini kita atur. Maaf Ibu, suaranya tidak terdengar. Oke, maaf. Sebentar, saya selipin dulu di kerudung ya. Bentar, harus persis di depan mulut ini. Bentar. Sudah terdengar? Sudah kedengeran? Terdengar Bun. Oke. Lanjut. Siap-siap. Ini teman-teman lihat ke profil nama grupnya, klik nama grup. Oke. Di sini nih saya tunjukkan di tampilkan media, teman-teman diatur di sini. Klik tampilkan media. Nah, teman-teman di sini pastikan memilih tidak
ini maksudnya apa teman-teman? Tampilkan media yang baru terunduh di chat ini di galeri telepon Anda. Jadi teman-teman harus atur tampilkan medianya, jangan sampai di-save di galeri teman-teman supaya handphone kita nggak berat, memori handphone kita nggak berat. Ya, jadi ini klik tidak. Kalau teman-teman sudah klik tidak, artinya semua hasil karya teman-teman dari teman grupnya nanti tidak akan muncul tidak akan tersimpan di galeri Android di Androidnya masing-masing. Jadi nanti di handphone saya, di galeri handphone saya nggak akan tersimpan nih semua video ataupun foto hasil karya temannya. Jadi hanya ada di grup saja, tidak sampai tersimpan di handphonenya ya. Nah itu ini di oke. Karena saya butuh, saya tetap ini. Oke, punya teman-teman nanti atur tidak. Oke, itu sudah paham ya semua? Teman-teman untuk grup-grup yang tidak penting menyimpan foto-foto misalnya alumni, kadang kan nggak penting ya. Alumni itu banyak, alumni SD, alumni SMP, alumni TK mungkin. Atau misalnya alumni ketika kuliah atau bahkan grup-grup yang sebenarnya tidak terlalu penting, bisa diatur seperti tadi supaya galeri kita kosong. Hanya yang penting-penting saja. Oke, paham Bun? Oke, Masya Allah. Baik Bunda Pipi. Oke, kita lanjut ya. Sudah paham. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, yang berikutnya, Bun, terus gimana? Android saya semuanya penting misalnya. Ntar ininya dihapus dulu. Oke. Semuanya penting. Nah, bagi yang isi galerinya penting semua, teman-teman sudah paham kan Google Drive? Coba acungkan tangan yang paham Google Drive. Oke, saya yakin semua akun emailnya berbasiskan Google. Jadi kalau berbasiskan Google, pasti semuanya punya yang namanya Google Drive. Nah, teman-teman, di Google Drive ini, teman-teman bisa menyimpan dokumen, bisa menyimpan video, menyimpan foto yang zaman-zaman dulu, aduh saya mah pengen disimpan gitu, ini kenang-kenangan. Nah, ini simpannya di Google Drive. Jangan simpan di dokumen handphone. Jangan simpan di galeri gitu ya. Itu nyampah itu namanya. Nah, simpennya di Google Drive. Caranya bagaimana, Bun? Caranya butuh dipraktekkan? Praktekan? Oke, ada yang manggut-manggut, ada yang aduh, Ya iya enggak Bun, ya? praktekan Bun. Oke, Praktekan Bun. bentar, Bun. saya Biar lintangkan ke langsung sini ya. paham. Oke. Saya share screen lagi. Kakak mau keluar lagi? Bentar ya, Afwan. Oke. Kita share screen lagi. Bentar, mana zoomnya? Baik. Share screen lagi. Oke, screen. Oke, sudah ya. Nah ini, kemudian sekarang kita akan menyimpan semua yang ada di handphone kita, dokumen ataupun apapun itu disimpannya di drive supaya handphone kita ringan. Di drive ini teman-teman bisa menyimpan 15 GB. Saya masuk dulu ke Google Drive. Ini ada drive. Oke, ini drive ya. Nah, teman-teman coba lihat di sini saya sudah punya banyak folder. Ada Google Form, gampang video, foto, dan ada ini belum dirapihkan, ini yang zaman dulu, foto-foto. Oke. Nah, teman-teman, untuk membuat ini bagaimana? Saya ini ada beberapa
Ini beberapa. Bentar, saya pakai channel latihan saja. Oke, di sini belum ada, Google Drive saya masih kosong yang channel latihan. Oke, teman-teman, saya ada 5 akun drive, masing-masing drive bisa menyimpan 15 GB. Bayangkan kita punya 75 GB. Kalau itu disimpan di handphone kita ini apa namanya kepenuhan sama sampah ya. Nah, kalau di drive ini tidak akan hilang selama teman-teman tahu password tahu emailnya ya, ini akan aman sampai kapanpun selama Google ada, selama Google ada. Kalau di handphone kita misalnya rusak dan lain-lain, maka data kita hilang. Nah, ini di channel latihan teman-teman lihat, di sini kalau kita masuk ke drive, pastikan sudah download drive-nya dulu ya. Ini drive-nya sudah ada yang begini, teman-teman biasanya sudah otomatis di handphone itu drive. Nah, teman-teman di sini ada plus, ada tanda plus, tambahkan. Kemudian tambahkan, teman-teman buat folder dulu, jangan main upload saja. Kalau main upload foto-foto nanti berantakan fotonya. Misalnya ada foto anak-anak sekolah, ada foto macam-macam akan berantakan. Nah, kalau kita buat dalam bentuk folder, kita bikin folder dulu. Sebentar, ini ada di sini. Oke, kita buat folder dulu. Foldernya misalnya kelas desain editing 3. Oke, saya sudah punya folder. Teman-teman mau tambah folder lagi? Sama, lakukan seperti tadi. Tambahkan, maka buat folder. Nah, kalau saya misalnya di dalam folder ada folder lain, bisa, ini klik foldernya, kemudian tambahkan, saya tambahkan folder. Ini misalnya logo, karena nanti tugas teman-teman ada namanya logo. Kemudian tambahkan lagi folder baru di kelas desain editing ini, apa namanya, media pembelajaran ala ruang guru. Nah, nanti akan saya simpan hasil karya teman-teman di folder masing-masing pada folder, jadi folder di dalam folder ya, maka di sini nanti akan ada hasil karya teman-teman. Seperti itu. Dan ini disimpannya di Google Drive, bukan di handphone. Kemudian cara memasukkan logo. Oke, kita klik logonya. Cara memasukkan logo ke dalam folder bagaimana, Bun? Hasil karya misalnya, oke. Nah, di sini baru teman-teman upload. Upload karya teman-teman atau upload apa yang akan diupload ke sini. Oh, oke. Saya jangan logo dulu deh. Ini aja dulu foto-foto teman-teman. Twibonice. Saya Twibonice nanti saya masukkan ke sana. Nah, tapi sebelum ke sana teman-teman bisa sebentar bisa langsung seperti ini apa yang ada di sini, yang di sini yang di file terbaru, atau teman-teman mau file lamanya dimasukkan ke Google Drive, misalnya dari galeri atau dokumen dari file saya. Kan file saya itu di situ ada dokumen, ada video, ada segala macam, atau yang dari galeri. Nah, dari galeri WA misalnya nih teman-teman, galeri WA. Hari ini WA-nya sebentar. Nah, WA video. Wah, ada 500 video. Oke. Oh, ini misalnya ini teman-teman saya masukkan dari galeri semua yang ada di Tribun. Oke, Tribun. Kita klik selesai. Baru 8 ya, tapi nggak apa-apa, selesai. Satu kali upload ke Google Drive bisa 500 foto teman-teman. Tapi kan berat juga ya. Ini akan memberatkan uploadnya. Oke, sudah masuk. Bun kan harusnya logo, kok ini Tribun? Tenang, mudah, tinggal kita rename aja nanti nama foldernya. Oke, seperti ini, karena lagi dipakai Zoom jadi agak lama. Begitu ya teman-teman, jadi pastikan nanti semua apa namanya, isi dari handphone kita adalah yang ada di galeri, masukkan ke sini.
Jadi nanti misalnya foto keluarga, teman-teman buatkan folder tersendiri foto keluarga. Dirapihkan gitu ya. Nah ini oke, kita anggap sudah Twibbon. Oke, ini saya rename dulu ya. Caranya merename seperti ini. Oke, ganti nama. Saya akan tulis Twibbonize. Karena sudah di folder Twibbon, sudah di folder kelas desain editing, jadi saya nggak usah nulisin lagi Twibbon kelas editing 3, karena di atas sudah ada. Ini di dalam folder. Begitu ya teman-teman ya. Insya Allah ini akan sangat membantu meringankan handphone teman-teman untuk nanti kerja atau mendesain di kelas desain editing. Saya ingin ada satu orang yang praktek, baik untuk yang mengatur tampilan media di WA ataupun yang barusan, yang drive. Silakan satu orang dulu untuk mengatur yang WA. Sebentar saya keluar dulu dari sini. Stop. Oke. Satu orang boleh angkat tangan siapa yang mau mencoba praktek. Saya praktek ini ya, share screen. Kalau Bu Guru ataupun teman-teman di sini saya yakin biasa share screen. Silakan angkat tangan yang mau coba. Saya jadikan host, jadikan co-host. Mana ada yang bisa? Mau saya tunjuk? Tuh, pada geleng-geleng langsung nunduk kalau mau ditunjuk. Insya Allah Bu Guru nggak begitu ya. Oke, mana-mana. Saya tunjuk aja deh kalau gitu. Cap, cip, cup, kembang kuncup. Siapa ya? Siapa yang berani? Nggak ada yang berani. Oke, kalau gitu saya tunjuk Bunda Intan Fitri Insani. Oke, saya jadikan co-host Bunda Intan. Sebentar ya. Intan. Bunda Intan. Kok pindah ke mana tadi? Lompat. Bentar ya. Dari handphone aja. Sebentar. Kalau dari laptop saya kekecilan tampilannya. Ke handphone dekat. Bunda Intan. Make to harus dari host bentar. Laptop saya yang host, handphonenya co-host. Make co-host. Oke, Bunda Intan, boleh silakan pakai laptop apa pakai handphone? Pakai laptop. Pakai laptop ya? Kalau bisa pakai yang handphone ya, karena nggak apa-apa deh, bisa WA dari laptop. Oke, boleh. Boleh share screen ya, Bun? Suaranya di saya belum muncul ya. Oke, lanjut, Bun. Share screen. Bisa share screen-nya. Di tengah yang share. Di bawah itu kan ada tulisan share. Oke, alhamdulillah. Oke, silakan desain editing 3. Yang nah itu, oke. Klik, tampilkan medianya sebelah kanan, coba ke bawah. Ke atas lagi. Nah, di bawah, oke. Oh, kalau di sini nggak bisa tampilkan media ya, harus pakai handphone.
tampilkan media karena dia tidak menyimpan di laptop kan ya, media dari WA-nya. Dia hanya nanti tersimpan otomatis kalau memang diaturnya default itu tersimpannya di galeri handphone. Jadi bukan di galeri WA, di galeri laptop. Oke, berarti Bunda Intan nggak pakai laptop ya? Oke, nggak pakai handphone. Boleh di ini Bun, boleh di keluar dulu dari share screen-nya. Oke, terima kasih Bunda Intan. Siapa yang pakai handphone nih? Saya mau coba yang pakai handphone deh. Yang pakai handphone ada? Bunda mohon maaf suaranya kecil sekali. Oh iya. Yang lain mendengar suara saya kecil banget? Kecil ya? Enggak, Bun, jelas Bun pakai headset Bun. Jelas, Bunda. Kadang jelas, kadang kecil Bunda turun naik. Oh iya, baiklah itu mungkin sinyalnya ya. Yang di lokasi kita. Saya minta yang pakai Bunda Syifa pakai handphone ya? Oke, yang pakai handphone aja ya. Bentar, Bunda itu saya stop dulu. Jadi hostnya jadi co-hostnya Bunda Syifa. Bentar. Syifa. Saya termasuk yang sudah jarang pakai laptop, jadi kalau pakai laptop tuh harus deket gitu. My co-host, Syifa A ya, Syifa A. Syifa Aulia Nur Fazrina. Oke, monggo Bunda Syifa. Share screen. Suaranya. Oke, share screen. Oke, monggo Bunda Fauzia. Oke. Nah, Gitu, dapat Bu. tidak? Oke. Ya betul gitu doang, gampang kan? Oke. Bagi yang masih muda-muda ini gampang banget. Sekarang langsung sekalian yang drive, Bun. Yang drive. Draftnya belum di ini nih, belum diupdate nih. Ya. Masih drive lama. Oke. Ini masih belum pakai folder ya, masih langsung ke file. Nanti dibuat folder ya untuk yang formulir-formulir ini. Oke, kalau pakai folder. Kelas desain editing aja. Kelas desain editing. Kelas Desain editing. Oke, buat. Oke, klik kelas desain editingnya. Oke, sekarang tambahkan. Coba upload Twibbonnya Bunda Syifa. Ya Bunda Syifa aja biar sekalian nyimpen. Jadi nanti haskar teman-teman tuh disimpan di sini ya. Ataupun yang lainnya ya, ini contoh saja. Oke, nah seperti itu mudah ya insya Allah. Karena ini mayoritas guru insya Allah mudah. Tapi untuk yang muda-muda terutama. Tapi untuk beberapa yang sudah 40 sekian, kalau nggak terbiasa ini agak ya butuh penjelasan ya. Coba sekarang ada yang mewakili dari usia 50. Siapa ya yang usianya 50? Saya harus absen nih. Saya absen tapi belum tentu hadir nih. Bunda Juariah, Siti Juariah ada? Bunda Siti Juariah? Masuk nggak ya? Oke, kalau ada boleh di-on-kan suaranya. Nggak usah malu ya Bun ya, kita belajar bersama. Nggak ada ya? Yang usianya kepala 5, di saya filenya ada usia-usianya. Bunda EN, ada nggak Bunda EN?
Teman-teman yang masih muda tunggu ya, biar yang senior, teman-teman yang senior juga ikut belajar dan bisa. Bunda En ada? Nggak ada juga? Siapa ya? Lagi. Oke, di grup 2 yang usia kepala 5 hanya Bunda En. Kemudian Bunda Iis. Oke. Bunda En, Bunda Iis dan Bunda Tati. Oh, ada 4 orang. Bunda Tati ada? Ayo yang saya barusan panggil. Bunda Iis mana? Nggak ada juga? Bunda En, Masya Allah ada Bunda En, monggo Bun. Bunda En Nur Aini, boleh dinyalakan suaranya Bunda En. Saya jadikan co-host ya. Bunda En, mana Bunda En? Nggak apa-apa, nanti bareng-bareng. Mana Bunda En? Ayo Bunda En, jangan menyimak nggak ya? Bunda En, halo. Oh, oke. Bunda Siti Juwaria juga nggak? Siti Juwaria ada. Bunda Siti, halo. Maaf Bun, sinyalnya kurang bagus. Oke, Bunda En sinyalnya nggak bagus. Bunda Siti Juwaria, kalau nggak ada saya cek dari grup 1. Grup 1. Mana grup 1 ya? Chat. Grup 1 mana? Grup 1. Oke, ini. Grup 1. Grup 1. Wow, masih muda-muda nih grup 1. Oh, ada Bunda Rohayati. Grup 1 yang usia kepala 5 hanya 1 orang. Yang satu lagi usianya 48. Oh, 48 ini. Bu dokter nih, Bunda Nadia dari Bogor. Mau Bu dokter nggak usah deh. Ini aja Bunda Rohayati. Mana Bunda Rohayati ya? Bunda Rohayati masuk nggak ya? Oh iya Bun, monggo Bun. Alhamdulillah. Suaranya dinyalain, monggo. Alhamdulillah. Nah, saya jadikan co-host ya. Sebentar, Rohayati. Rohayati, bentar kok belum muncul. Bentar ya. Sambil saya cari nama Bunda Rohayati, Bun, ini teman-teman di sini sudah lihat hasil karya angkatan-angkatan sebelumnya? Ini kenapa di saya kok ada suara Bunda Rohayati kayaknya nih. Suaranya di saya mendengung. Dung. Rohayati, bentar ya. Rohayati. Oke, kok nggak ada ya? Bentar, saya klik aja deh namanya. Namanya make to co-host. Oke, Bunda Rohayati, monggo. Monggo Bun, share screen. Share screen. Share screen itu kalau diklik layar Zoom-nya, nanti muncul paling tengah, Bun. Bunda Ristiani, itunya desain virtual background-nya jadi masuk ke kerudungnya tuh. Harusnya ada yang diklik itu biar keluar. Oke. Ya Bunda Rohayati sudah share screen belum, Bun? Sudah, coba belum muncul. Klik YouTube-nya, layar Zoom-nya, kemudian klik share screen. Belum muncul, Bun? Ya ada. Coba, sudah muncul belum? Belum. Bunda Rohayati, nah alhamdulillah.
Oke, silakan buka WA-nya, Bun. Oke, kelas desain editing 3, yang kelas 1. Oke, klik judulnya, Bun, judul kelasnya. Judul grupnya. Yang paling atas, yang blok hijau itu. Nah, oke. Oke, tampilkan media. Oke, ya. Oh, sudah tidak, alhamdulillah. Oke, Bun, sudah. Sekarang yang drive ya. Oke, itu sudah oke saja. Oke, sekarang keluar dari WA-nya, masuk ke drive. Google Drive. Google Drive itu di, nah oke, di situ cari yang Google Drive. Drive. Drive mana ya drive-nya? Nah, drive. Ini drive-nya masih pada yang lama ya, belum pada di-update. Ya. Oke, betul. Oh, sudah pada pinter ya, cuman masih belum pada ini ya. Masih apa namanya? Masih belum dalam bentuk folder. Boleh tambahkan, Bun? Tambah folder, nggak apa-apa, sudah bisa berarti. Tambahkan folder. Folder. Oke, kelas desain editing aja. Kelas atau monggo ketik apa aja boleh. Kelas desain editing boleh. Desain aku mau nulis naik. Desain DESAIN biasa aja, Bun. Nggak usah pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia aja. Desain. AIN. Oke. Cukup kelas desain aja boleh. Buat. Kemudian buat. Klik yang buat. Buat. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang ini sudah diklik yang kelas desain, folder kelas desain. Oke, tambahkan, Bun. Tambahkan. Kemudian upload. Upload. Oh, mau buat folder baru boleh, mau langsung upload yang tadi boleh. Oke, oh mau seperti contoh logo, oke. Nah, sekarang boleh di sini masukkan misalnya foto yang diklik tambahkan, Bun. Yang tambah, yang warna-warni itu di bawah. Tambah, oke. Yang upload aja, Bun. Upload. Oke. Upload mana aja boleh. Dari galerinya boleh, dari yang terbaru boleh. Ini hanya contoh ya. Dari galeri. Wah, dari galeri mau foto keluarga boleh. Nah, foto bundanya aja. Foto yang foto Twibon aja. Oke. Izinkan. Oke, mengupload satu file. Oke, alhamdulillah. Tuh, sudah ya. Oke, terima kasih Bunda Rohayati. Boleh ditutup share screen-nya, di-off-kan. Gelasan nih. Datang bagus banget. Wih. Ditutup aja yang Zoom-nya. Masuk ke Zoom dulu, Bun. Masuk ke Zoom. Zoom-nya. Diklik aja yang paling bawah. Nah, itu diklik. Oke. Masuk ke Zoom. Cari Zoom. Oke, ini Zoom. Stop screen. Oke. Oke, teman-teman. Alhamdulillah Bunda Rohayati. Suaranya di-off-kan dulu ya. Bentar. Suaranya mendengung. Bentar, Bunda Rohayati. Sudah, alhamdulillah. Oke, teman-teman, alhamdulillah ya, praktek 2 materi, bukan 2 materi ya, ini mah hanya latihan saja, merapihkan file, ini belum ke materi, teman-teman.
Ini, waduh udah sukses ya Bunda Rahayati ya, alhamdulillah. Senengnya ini wajahnya, ekspresinya seneng banget nih, alhamdulillah, barakallah. Terima kasih ya teman-teman, alhamdulillah. Silahkan ada yang ditanyakan dulu. Bun, materi satunya kapan? Tenang, materi satunya di grup aja, jangan di sini. Di sini hanya perkenalan, saya pengen lihat wajah-wajahnya langsung meskipun dengan online ya. Nanti insya Allah, nanti malam mungkin pada Isya saya akan kasih materi satu. Tapi sebelumnya teman-teman, saya yang harus teman-teman follow atau ini ya, coba di YouTube. Saya share screen dulu deh. Di YouTube itu ada namanya Hani Edutainment. Saya share screen dulu. Oke. Kita ke YouTube. Nah, teman-teman, di sini ada namanya Hani Edutainment. Isinya gini. Hani Edutainment. Teman-teman subscribe folder YouTube ini. Kenapa? Karena semua materi akan di-share dari YouTube-nya Hani Edutainment. Ini contoh-contoh materinya. Ini seperti ini. Bentar. Hani Edutainment, dokumentasi kelas online liburan bersama Porsa itu yang kemarin. Nah, ini contoh video. Ini contoh video kelas desain editing yang tadi saya cerita seorang TKW. Ini salah satu hasil karyanya. Belum jalan ya? Oh, udah. Nanti ada yang not. Nah, itu ya, contohnya ada yang, bentar, ada yang sebentar teman-teman. Intinya seperti itulah. Nanti teman-teman yang pertama follow yang itu, subscribe ya, bukan follow, subscribe YouTube-nya Hani Edutainment karena seluruh materi ada di sana. Kenapa harus di-subscribe? Teman-teman, di-subscribe ini karena ada beberapa materi yang memang tidak dipublik. Jadi kalau teman-teman tidak subscribe, ada yang kan cara mengupload video itu ada yang di keep untuk privasi, kemudian ada yang bisa dibuka hanya ketika teman-teman dapat link, ada yang bisa ditonton oleh siapapun. Itu di YouTube itu bisa diatur seperti itu. Nah, ini sehingga teman-teman harus di-subscribe untuk channelnya. Kemudian yang bisa diikuti lagi, nanti hasil karyanya akan saya simpan juga, hasil karya semua teman-teman tuh di IG-nya Hani Edutainment. Jadi ada Instagram yang di situ isinya hanya karya teman-teman. Nanti Twibbon yang barusan teman-teman kirim hari ini juga nanti akan saya simpan di sana. Banyak sih, tapi belum pada diupload. Tapi minimal Twibbon ini akan saya upload di sana. Tapi untuk contoh-contoh hasil karya kelas-kelas sebelumnya ada di IG-nya Hani Edutainment tadi. Oke, alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan lagi, Tak? Ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Izin bertanya, Bun. Boleh, monggo. Itu yang memasukkan file-file ke Drive, apa harus menggunakan WiFi ya, Bun? Kok pakai Iya. data lama banget? Enggak juga sih. Intinya harus pakai internet aja. Harus Oh, terkoneksi ke internet. ya harus paket data. Ya, bisa pakai WiFi ataupun paket data. Oh iya. Iya, intinya harus terkoneksi dengan internet. Tidak bisa misalnya Siap, Bun. ketika paket data mati, nggak ada WiFi, kita mindahkan nggak bisa. Ya. Ini pakai paket data tapi loading kayaknya kurang bagus itunya sinyalnya. Biasanya akhir bulan ya. Akhir bulan itu memang suka agak Lemot ya. Iya, betul. Jadi Banyak dinikmati pengguna. aja dulu. Ya, Iya. siap. Gitu ya. Terus Bun, satu lagi yang di YouTube itu yang barusan yang apa? Terus saya nyimaknya barusan ke TV. Men-subscribe.
Yang logonya ungu bukan? Yang heart ungu Betul. yang itu? Iya, Oh iya ya, betul ya. bentuk hati ungu. Honey Ya, terima Edutainment. Oke. kasih. Oke, itu ya. Nanti pun saya share ya. Ada kalau nggak salah di yang profil perkenalan saya, nama saya, kemudian medsos apa saja di situ ada. Atau nanti saya kirim lagi link-link untuk medsosnya ya. Oke, teman-teman yang Ya, berikutnya eh ada yang ditanyakan lagi? Yang berikutnya monggo sebelum ditutup. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada sebelum ditutup, alhamdulillah teman-teman, kegiatan kita di kelas desain editing ini juga bisa jadi tempat untuk bersilaturahim. Saya juga di kelas ini ketemu teman lama, ada yang ketemunya tuh hanya di grup WA, tapi di grup WA itu kan interaksinya kita nggak terlalu penting, kita diam juga gitu ya, apalagi teman-teman alumni misalnya. Saya juga di sini ada ketemu Dr. Roni. Mungkin teman-teman ada yang pernah belajar sama Pak Dr. Roni, itu teman ketika kuliah, alhamdulillah juga bergabung di sini. Beliau mah nggak tahu ini bukan ikutan belajar, kayaknya ikut mantau saya. Insya Allah lah ilmunya lebih banyak ya. Nah kemudian yang berikutnya, jadi ajang silaturahim, kemudian ajang belajar pasti. Bentar ya Bun, ini ada yang minta kertas HVS katanya. Nih sayang. Oke sudah. Kasih temannya satu. Menghilang. Oke kita ketemu lagi. Oke berikutnya teman-teman. Jangan ragu untuk bertanya di grup diskusi. Misalnya teman-teman nggak bisa, aduh teman-teman yang lain hasil karyanya bagus, saya mah daripada malu, udahlah nggak usah setor. Tidak ada begitu. Karena semua di sini kita belajar, tidak ada yang namanya yang lain lebih bagus, lebih hebat, nggak ada. Kita semua di sini belajar, saya pun banyak belajar nanti dari teman-teman semua. Ketika teman-teman menemukan kesulitan, nanti pun saya akan berusaha mencari jawaban, dan itu menjadi lahan pembelajaran bagi saya. Sehingga teman-teman tidak ada yang tidak berani mencoba ya, semuanya harus berani mencoba apapun tugasnya itu. Ketika berani mencoba dan misalnya belum sukses, dan teman-teman ada yang tidak berani mengutarakan di grup, aduh kok tugas saya kayak gini, yang lain kok bisa begitu ya, gimana caranya, udahlah saya mah diem aja, nggak boleh. Semuanya harus interaktif di grup. Ya, tidak ada alasan misalnya tuh saya mah malu, ada yang ikutan nge-Zoom. Hai Dede. Peserta paling kecil ternyata ada lagi ya. Oke, semuanya teman-teman semuanya kesulitan atau apapun sampaikan di grup. Tidak ada yang diam-diam, apalagi tidak mencoba. Semuanya harus mencoba, ada kesulitan sampaikan, nanti kita cari jalan keluarnya. Kalau tidak berani mencoba, itu teman-teman tidak akan pernah bisa. Oh, cuman gitu doang, lihat tutorialnya mah gampang gitu ya. Tapi ketika mencoba, ternyata kok ini gimana ya? Tadi tuh ini kok di tutorialnya ada begini, ada langkah ini kok saya nggak menemukan misalnya. Itu disampaikan, oke? Paham semua ya? Teman-teman, kemudian dua hal lagi. Sama seperti guru-guru di sekolah, saya sebagai mentor di grup di kelas desain editing, adalah sangat bahagia ketika muridnya sukses. Ketika muridnya bisa melakukan apa yang diharapkan. Guru-guru begitu kan ya? Semua guru kalau anaknya bisa, itu pasti bahagia. Berani, itu pasti bahagia. Begitupun dengan saya sebagai mentor. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ini ada quotes yang bagus. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Itu kata-katanya bagus ya. Tidak ada kata menyerah sampai kita berhenti mencoba. Jadi kalau misalnya belum mencoba, ya coba gitu. Jangan pernah menyerah. Lakukan. Yang pertama, tugas pertama nih atau karya pertama masih ada koreksi
Biasanya kalau di kelas desain editing dikoreksi itu malah pada seneng. Kayak kemarin yang anak-anak itu udah 2 kali nih mengerjakan masih ada yang salah. Kak Ai, ini punya aku kok belum dikoreksi. Padahal saya sudah angkat jempol, bagus gitu, keren. Tapi mereka ingin ada kata-kata lagi, dikoreksi lagi. Oh ini udah bagus, ngapain harus dikoreksi lagi? Jadi ada kebahagiaan ketika dikoreksi, entahlah gitu ya. Kalau di sekolah kan dikoreksi atau diketawain di belakang sama teman-temannya itu kan sedih ya. Tapi di grup kelas desain editing kalau nggak dikoreksi biasanya sedih. Nah, jadi teman-teman nanti tidak ada yang berkecil hati ketika misalnya harus diperbaiki lagi, harus dicoba lagi nanti supaya karyanya lebih bagus. Pertemuan pertama, materi kedua masih kaku menggunakan Canva itu biasa. Beralih lagi ke materi berikutnya ke aplikasi KineMaster. Ini kok begini ya? Aduh, mana handphone itu kan teman-teman kecil ya. Kalau Canva bisa pakai laptop. Kalau KineMaster nggak bisa. Ini Bun, sampai saya tuh tegang jarinya sampai kok pada kaku gitu. Jempol sama telunjuk. Saking tegangnya ini kok fiturnya banyak banget gitu. Itu biasa untuk tugas 1, tugas 2 di masing-masing aplikasi. Jadi tidak pernah menyerah ya semua, insya Allah semua bisa, semua sampai mendapatkan sertifikat lulus. Sertifikat lulus yang mendapatkan sertifikat dengan insya Allah KP-nya jumlah JP ya, JP-nya lebih dari 70 JP. Jadi bagi PNS ini wow gitu. Biasanya dipakai untuk kenaikan kenaikan gaji, iya nggak sih? Kenaikan pangkat yang tadinya kepala sekolah menjadi kepala dinas itu apa lagi nggak bisa ya sama sertifikat JP. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya semangat di grup kelas desain editing. Sampai ketemu di tugas pertama yang insya Allah akan diberikan nanti malam. Setiap tugas 2 hari. Jadi teman-teman punya waktu untuk mengerjakan 2 hari. Tugas pertama, tugas kedua masih kaku, itu biasa. Tapi ke tugas ketiga teman-teman sudah mengenal fiturnya, mengenal letak-letak cara penggunaan fiturnya, itu sudah mulai rileks biasanya. Jari-jari kitanya harus sering dipijitin ya, supaya rileks itu. Sering di hand body, sering di apa lagi, sering di pedimeni, kasihan gitu. Nah sehingga insya Allah semuanya akan lebih rileks di tugas-tugas yang semakin lama. Seminggu pertama masih aduh kok saya tegang banget, itu biasa. Tapi tidak menyerah. Intinya tidak menyerah ya. Insya Allah semuanya semangat. Nanti contoh-contoh karya temannya ada di IG ya. Silahkan dilihat. Itu belum semua diupload, saya tuh kelasnya rapet. Jadi sehari kosong, setelah itu maju lagi dengan kelas baru gitu ya. Jadi belum sempat diupload semua karena harus diedit dulu. Oke teman-teman, Bunda Tuti nangis. Oke, kepencet ya. Oke teman-teman, alhamdulillah saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari apa yang barusan saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti sampai akhir. Kita semuanya semangat, kita semuanya bahagia. Di kelas editing tidak boleh ada yang stres, semuanya harus kita anggap mudah. Ya, semuanya mudah dan seru. Insya Allah semuanya seru belajar di sini. Saya cukupkan sekian. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa akhir majlis. Ada iklan nggak apa-apa, kasihan nangis ya. Dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bentar, belum foto ya, belum silakan ada yang ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada nutup. Ada yang foto dulu sebentar, lupa. Mohon maaf ternyata tidak bisa di-relay ke YouTube karena ternyata yang setting link tadi mau ganti link, kasihan teman-teman. Yang setting linknya itu tidak mengklik otomatis ke YouTube. Jadi saya di sini tidak bisa ke YouTube.
ini hanya record itu biasanya bentuk Zoom itu harus diubah dulu filenya, jadi kemungkinan tidak bisa langsung ke YouTube. Ada yang bisa bantu nge-screenshot? Mina bisa screenshot ya, Mina. Screenshot. Bunda Intan bantu Repot screenshot? ya. Iya, yang pakai laptop. Atau siapa yang pakai laptop? Ada yang bantu Yang screenshot? mana? Mina. Untuk bantu screenshot ya. Silakan boleh senyum teman-teman. Siapa yang bantu? Bunda Intan mana tadi? Masih ada nggak Bunda Intan? Oh, nggak aktif. Ayo dibuka teman-teman itunya. Saya screenshot dari sini. Dibuka kameranya. Semuanya tersenyum. Bunda Intan nggak ada. Kemudian, Bunda Intan boleh bantu screenshot Bunda Intan. Sekalian backup data ini screenshotan saya ya. Khawatir nggak keluar. Bunda Ajeng, boleh dibuka kameranya. Bunda Intan sudah siap Bun, screenshot? aku bawa si Ade lagi nggak di baju. Masya Allah. Iya, boleh, nggak apa-apa. Oke, silakan. Semuanya tersenyum karena nggak tahu teman-teman ada di layar keberapa. Cheese. Sudah, Bun? Bunda Intan? Oh, belum. Semuanya pasang senyum aja, Bun. Bunda Intan suaranya nggak kedengeran ke saya. Nah, ada asisten nih. Khawatir salah satu error, jadi minta di backup. Sudah, Bunda Intan? Biar sama teman yang lain. Oh, biar sama teman yang lain. Oke deh. Saya sudah screenshot. Khawatir, mudah-mudahan ada, mudah-mudahan tidak ini. Biasa pakai laptop bukan yang ini, jadi khawatir salah. Oke teman-teman, itu ya. Alhamdulillah kita sudah tutup tadi. Terima kasih semua. Saya end langsung semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.